Setelah udah cukup lama Techwear nggak rilis produk keyboard baru mereka ke Indonesia, Techwear akhirnya kembali lagi dengan produk baru mereka nih. Dan kali ini datang dengan lini produk yang cukup bisa dibilang murah lah, tapi menawarkan fitur yang menarik banget di pasaran Indonesia nih. So, langsung saja kita bahas ini dia, Techwear Spectre 75. Sebelum kita mulai, Techwear Spectre 75 ini dibanderol dengan harga 819.000 aja. Dengan harga tersebut, kalian sudah dapat keycaps puding secara gratis selama persediaannya masih ada ya. Ini membuat harganya menjadi yang salah satu paling menarik di market Indonesia. Karena fitur-fitur yang ditawarkan ini juga sudah cukup lengkap. So, kita langsung lanjut ke keyboardnya. Keyboard ini datang dengan layar kecil dan juga knob. Ukuran keyboard ini ada di 75% yang bentuknya sih seperti layout 75% pada umumnya lah, walaupun mereka bawa dua hal yang bisa bilang buat ini keyboard jadi exploded harusnya. Namun tombol F-row jadinya ya agak sedikit mepet-mepetan dan terlalu rapat jadinya. Jadi ini sedikit mengurangi rasa nyaman lah kalau kalian harus mencet tombol-tombol tersebut, dan mungkin bisa bikin kalian kepleset juga ketika mencet tombol salah satu dari situ. Desainnya sendiri bikin gue ingat sama desainnya Noir Timeless gitu tuh. Selain ukuran 75, ada juga varian lain yaitu ukuran 96. Tapi untuk varian ini gue bakal bahas nanti di video lainnya ya. Kita bakal fokus ke 75-nya dulu. Baik lagi ke keyboardnya, di bagian depan ada switch konektivitas sama port Type-C tuh. Lalu di bagian belakangnya ada port penyimpanan dongle dan juga height adjuster dengan dua tingkat ketinggian. Untuk warna ada dua pilihan, ada hitam dan juga putih. Yang menurut gue ini clean banget, cocok lah buat kalian yang punya setup serba putih. Ataupun yang warna hitamnya buat kalian yang punya setup serba hitam, ini juga menarik banget karena clean aja gitu rasanya jadinya. Keycapsnya ini juga udah pakai bahan PBT double shot bertekstur, jadi enggak licin di jari-jari kita. Overall, keyboard ini terbuat dari material plastik yang cukup solid, nggak ada terasa kopong ketika kalian ketok di bagian belakang ataupun bagian depannya. Dan knobnya ini udah pakai bahan metal yang finishingnya udah cukup mulus, dan sampingnya juga ada putaran yang bergerinjel-gerinjel bertekstur gitu biar kita lebih gampang muterin knobnya. Soal switch, keyboard ini hadir dengan dua varian switch, ada Techwear Candy untuk linear dan Techwear Cocoa untuk tactile-nya. Di unit yang gua pegang untuk Spectre 75 ini dia pakai Techwear Cocoa. Yang gua rasakan dari pengalaman gua, ini tactile feedbacknya ini cukup terasa banget dan nggak terlalu berat juga pas dipencet. Malah ini lebih tactile dibanding switch-switchnya Gateron yang tactile itu. Dan gua bisa bilang ini kalian bakal suka banget sama switch satu ini kalau kalian tipe orang yang suka keyboard yang ada feedback berasa banget gitu. Kayak yang keyboard-keyboard tactile gitu ya. Yang ngebuat sound test-nya bakal kayak gini. Dari hasil suara, keyboard ini terasa seperti cukup talky gitu, tapi nggak terlalu keras karena kayaknya dampener di sini tuh terlalu banyak deh ya. Tapi ya ini juga jadinya cukup enak lah, cukup nyaman di telinga gitu ya. Waktu kita bongkar di bagian dalamnya ini kelihatan cukup rame. Material paling dasarnya kita bisa nemuin ada silikon, PCB foam, kertas PLT film. Lalu antar PCB dan juga plate polikarbonatnya ini ada switch pad dan juga silikon foam. Oh ya, untuk PCB-nya ini udah hot swap 5 pin, jadi kalian bisa gonta-ganti switch-nya sesuai kemauan kalian. Mau ganti ke cherry ataupun apapun itulah, pokoknya bisa lah. Dan dia juga udah soft facing ya tentunya. Lanjut ke bagian softwarenya, menurut gue ini cukup lengkap dan gampang lah untuk dipakai. Semua fitur-fitur dasar ini lengkap banget lah, kayak makro, multimedia button, sampai import GIF ataupun gambar ke layar di sini itu gampang juga mencetnya. Gak ada tombol-tombol aneh yang bikin kita ribet gitu lah. Nah, di sisi knob ini fungsinya nggak cuma untuk atur volumenya aja ya. Kan kita ada dapat layar dan di situ bisa kita jadikan menu buat si knobnya ini. Yang knobnya itu bisa kita atur buat atur tampilan layar kayak GIF, waktu, jam, ya kan, dan indikator lainnya. Terus kontrol efek RGB, warna LED keyboard, cerahan LED keyboard, dan kecepatan animasi LED dari keyboardnya. Atau mau ganti mode OS-nya, minta Mac ke Windows atau Windows ke Mac, itu juga bisa. Dan menariknya di sini juga bisa nampilin info kinerja dari CPU atau GPU kita, beserta suhu-suhunya juga. Buat gaming dan ngetik, menurut gue ini udah nyaman banget dengan konektivitas 2,4 GHz-nya ini juga nggak kerasa delay loh. Dan kalaupun lah ada masalah dengan keyboard satu ini, kalian tenang aja lah. Techwear bakal ganti produk kalian ke unit baru gitu. Dan ingat, kerusakan ini hanya yang ditanggung jika ini datang dari pabrik ya. Kalau kalian rusakin keyboard ini ya tentu nggak bisa ditanggung dong.
Masa iya kalian yang rusakin, kita yang ganti gitu ya kan. So mungkin segitu untuk pembahasan gua kali ini. Like kalau suka, subscribe channel ini. Kalau channel ini bermanfaat, kasih tau gua apa lagi yang pengen gua bahas. Gitu dulu, gua mau pamit diri. Bye bye.